Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Kita hormati Bapak Ketua RW, Ketua RT, perangkat pemerintahan yang berhadir, Bapak Ketua Masjid dan seterusnya pengurus-pengurus lain yang berhadir, Ketua Panitia Ramadan dan segenap panitia, Bapak dan Ibu, orang tua kita, tokoh masyarakat, alim ulama dan seterusnya, seluruh Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, jemaah fardu subuh yang dirahmati Allah. Bersyukur kita hari ini masuklah kita di hari yang ke-11 bagi yang memulai hari Kamis. Kalau ada yang mulainya hari Selasa, berarti kalau yang mulai hari Sabtu 9 hari lah baru. Maka mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan. Ibu-ibu masih sehat, Bu? Alhamdulillah. Bapak sehat, Pak, kan? Kalau cerita tentang sehat nih Bapak Ibu, nikmat yang selalu dilupakan dan dilalaikan, kata Nabi. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang selalu dilalaikan, diabaikan manusia, as-sihah wal faragh. Sehat dan sempat. Dikasih Allah badan sehat tapi tak juga bisa ibadah. Ada kesempatan tak juga mau menggunakan. Suatu hari Nabi keluar dari rumah, lalu jumpa dengan sahabat-sahabat yang kaya-kaya, golongan aghnia. Biasalah kalau sudah orang kaya jumpa dengan orang kaya, itu biasanya cerita bisnis dan kekayaan. Jadi umpama kita yang toko sawit, cerita sawit lah. Yang toko baju ya cerita baju lah. Kau menjelang raya kau laris kini kau kata. Yang punya usaha emas ya ceritalah, pokoknya semua. Lalu mendengar sahabat-sahabat itu bercerita, apa kata Nabi? La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak apa-apa kita kaya, tapi harus bertakwa. Orang kaya tapi takwa. Kenapa? Karena kalau sudah kaya dan bertakwa, itu biasanya kekayaannya bermanfaat, baik bagi dirinya, bagi orang lain, dunia dan akhirat. Dia sedekah, dia infak, dia wakaf, tambah-tambah lagi rezekinya, dia bawa haji, pergi umroh. Nah, itu orang yang takwa. Tapi di selanjutnya kata Nabi, walakin nasihah khairun minal ghina liman ittaqa. Tetapi sehat itu lebih baik bagi orang bertakwa kalau dibandingkan dengan kaya. Artinya apa? Kalau ada orang kaya tapi sakit, ini lebih biarlah, tidak usah kaya asalkan sehat. Kalau ibu-ibu lah dulu saya tanya, kalau umpamanya setiap bulan suami ibu, bapak anak memberikan uang 1 miliar. Nah, ini kan tanggal 2 dah nih. Pokoknya tanggal 1 nih belanja 1 M. Nah, mau Bu? Tapi ibu sakit-sakit saja, stroke. PT 1 miliar. Tapi kok bibir muka kencong. Mau ngecek tak bisa, makan tak namuh. Tak bisa. Mau Bu? Anda biarlah enggak Pak Ustaz. Jadi enggak usahlah kasih ibu tu 1 miliar tu Pak. Ya nangkan dia gelo enggak lah ada Bu. Keumpama kan. Kayak Bapak sekalian rahmatullah taala,
Maka apapun bagaimanapun keadaannya hari ini, susah senang hidup kita nih, maka syukur itulah cuma jawabannya. Tetaplah bersyukur, karena sesungguhnya apa yang Allah takdirkan dan berikan itulah pasti yang terbaik. Tidak ada tidak. Allah tak pernah menganiaya dan menzalimi sepanjang kita bisa mensyukurinya. Alhamdulillah kita bisa bersyukur, dan tandanya orang bersyukur itu adalah dia pergunakan nikmat yang Allah beri itu untuk ibadah. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, subuh ini kita akan membahas sedikit tentang beberapa nama atau nama-nama lain bulan Ramadan itu. Bulan Ramadan ini, kata Syekh Zainuddin bin Muhammad bin Husain Al-Idrus Al-Ba'lawi, ada 17 namanya selain Ramadan itu sendiri. Dan kata orang Arab, kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu menandakan kemuliaan yang punya nama. Jadi kalau ada orang semakin banyak namanya, itu tandanya semakin mulia. Kata Imam An-Nawawi, wa'lam anna kasratal asma'i, ketahuilah bahwa sesungguhnya semakin banyak namanya, orang-orang yang punya nama atau benda sesuatu yang namanya banyak, tadullu ala azmil musamma, menandakan bahwa ia semakin mulia. Kama fi asma'illah wa asma'i rasulih, seperti banyaknya nama Allah dan nama Nabi. Nama Allah itu banyak. Ini di sekeliling masjid kita nih, di atas ini kan Asmaul Husna ya Pak. Banyak namanya, sampai 99 kita sebut Asmaul Husna. Itu menandakan bahwa Allah zat yang punya nama tadi semakin mulia dan paling mulia. Nabi Muhammad juga namanya banyak. Muhammad, nama dia juga Ahmad, Mahmud, Toha, Yasin. Makanya kalau sholawat kita itu, apa sholawat itu Bu? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Ala Toha Rasulillah. Toha itu nama dia. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nah, itu juga nama Nabi, Yasin. Jadi semakin banyak namanya, bahkan nama Nabi Muhammad itu mencapai 201 buah nama. Muzammil itu nama dia juga dalam Quran itu. Maka kita kalau ada di tempat ini banyak namanya, tapi yang baik-baiklah pula. Yang baik-baik. Ya ada juga yang nama banyak, bagala banyak, tapi gala ndak aja. Biasanya tukang tipu. Itulah laki saya nama oleh ajo pengicuah katanya kan. Ini mohon maaf kalau ada ajo ke apa umpamo kan. Aja ladiang katanya. Kenapa? Karena jasa kamerabonya buat ladiang. Itu nama tidak baik. Nama gelar yang baik-baik. Nah, Ramadan sampai 17 kata Imam Syekh Zainuddin. Yang pertama, dia disebut juga dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena dalam Ramadan inilah Quran turun. Allah Ta'ala yang menerangkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu Quran turun. Sepakat ulama, tak ada yang khilaf. Karena memang sudah disebut Allah dalam Quran. Dan satu-satunya nama bulan yang disebut langsung namanya dalam Quran hanya Ramadan. Carilah, tidak ada nama bulan Muharram, tidak ada nama bulan Zulhijjah, tidak ada nama bulan Syawal. Walaupun di situ ada hari rayanya. Tetapi Ramadan disebutkan. Kenapa? Karena Al-Quran tadi. Bahkan dalam ayat yang menyebutkan bahwa satu tahun itu 12 bulan, inna iddatus syuhur indallahi isna asyara syahran, itu bahwa bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari yang 12 itu ada 4 yang mulia. 4 yang mulia itu pun tak ada bulan Ramadan.
Tak ada bulan Ramadan. Tetapi kemuliaan Ramadan itu karena melekat dengan turunnya Al-Quran. Apa maknanya Bapak Ibu? Bahwa setiap sesuatu yang ia berkaitan berhubungan dengan Al-Quran, maka yakinlah ia pasti akan dimuliakan oleh Allah. Apapun dia. Malaikat, banyak malaikat. Kita kenal ada namanya malaikat maut, malaikat Israel, malaikat Israfil, malaikat. Tapi dari sekian banyak malaikat-malaikat itu, siapa yang paling mulia? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril yang paling mulia? Karena dialah yang membawa Al-Quran yang diutus Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Maka dia mulia. Nabi, Rasul-Rasul yang banyak itu, ada Nabi yang paling mulia. Siapa dia? Sayyidul Anbiya, Rasulullah. Karena kepadanya diturunkan Quran. Kota Mekah itu dulu tidak ada apa-apanya, bahkan jahil. Orang-orangnya jahiliyah. Tapi kemudian kemuliaannya bertambah. Kenapa? Karena di sana diturunkan Quran. Malam dari 365 malam dalam setahun, ada malam yang paling mulia. Dia disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di malam itulah diturunkan Al-Quran. Nah, maka ibu bapak sekalian, kalau kita ingin mulia, dimuliakan Allah, maka akrabkan diri dengan Al-Quran. Biasakan tilawah Quran, biasakan mengkaji Quran, biasakan qiraah Quran, tadarus Quran. Quran. Anak-anak kita ajarkan Quran. Biasakan dia dengan Quran, maka insya Allah dia akan menjadi mulia. Karena setiap sesuatu yang melekat dengan Quran, pasti dia akan menjadi mulia di sisi Allah dan juga di sisi hamba Allah. Nih, karena dia mulia. Yang kedua, bulan Ramadan itu juga disebut dengan Syahrus Syam, bulan puasa. Nah, ini udah pasti, bulan puasa. Walaupun banyak juga orang Islam yang tak puasa. Ini kalau sudah 11 ke atas, 12, 13, atau apalagi menjelang hari raya adalah mainlah ibu nanti ke Ramayana, itulah mulai itulah. Kadai sate hantu, ya, kaki nampak, kepala nampak, kan badan tak nampak, itu kan sate, mie ayam, bakso. Pokoknya dia makan tengah hari. Dikatakan tidak Islam, nyoba bahasa awak. Itu yang kadang ibu hati awak. Tapi macam mana lah, ini di lampang mereka tidak mungkin tangan awak ketek. Padahal kata Nabi itu, marra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya, kekuasaannya, kekuatannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Kalau tak sanggup, dengan lidah. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Kalau tidak sanggup, dalam hati ajalah. Ya Allah. Sambil kita mendoakan, semoga dia mau berubah, mendapat hidayah. Karena ibu bapak sekalian, jangankan menjalankan ibadah puasa, untuk menghormati sesama kaum Islam yang puasa aja mereka tidak bisa. Nah, itu yang membuat hati kita miris. Di tanah negeri yang mayoritas kita ini beragama Islam, sementara yang Islam itu sendiri yang tidak bisa menghormatinya. Kan tidak menghormati, bulan puasa. Berapalah lamanya cuma 20. Kalaupun tidak puasa, tidak usahlah. Tidak ada sakan-sakan gini, Bu. Nah, cobalah. Tidak ada malu-malu. Cuma 29 hari, 30 hari. Kalaupun tak mau, tak kuat puasa, paling tidak ya di rumah, diam-diamlah, sembunyi-sembunyi. Ini tidak. Terang-terangan. Maka kita, ya tentu anak kita, keluarga kita sampaikan nih. Kalau tidak kalian belum bisa puasa, belum mendapat hidayah, ya janganlah ditarang-tarang, janganlah tengok-tengokan mana ke orang. Sedangkan anak SD kelas 1, kelas 2 SD juga puasa. Kok tidak ayah orang, cuma tidak tahu, mungkin pulangnya pura-pura puasa juga. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, dia juga disebut dengan Syahrul Qiyam, bulan-bulan Qiyamul Lail, bulan Qiyamul Lail.
yakni ibadah-ibadah lail, ibadah-ibadah malam. Di antara ulama mengatakan ibadah lail, qiyamul lail itu adalah salat tarawih. Alhamdulillah Bapak Ibu, salat tarawih kita masih diberi umur sampai hari ini, dan jika Allah panjangkan umur kita terus sampai akhir Ramadan, sedapat mungkin diusahakan maksimal jangan sampai ada yang tertinggal. Kenapa? Karena dia hanya ada di bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan ini tak ada lagi tarawih kecuali Ramadan yang akan datang. Maka usahakanlah secara maksimal sekuat tenaga kita, damam-damam puyuh berangkat je lah. Sambil membayangkan, ya Allah, jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir dalam hidupku. Jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir. Karena kalau resepnya kita ibadah nih, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadah. Kalau untuk dunia, bekerjalah, berbuatlah seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Silahkan. Mau mencari sebanyak mungkin. Ambo Pak Ustaz mencari anak banyak, jangan sampai ambo mati besok anak nak makan. Silahkan. Ambo kau mencari kau Pak Ustaz, yang untuk hidup besok. Monggo, silakan. Rapopo kata orang Jawa. Tapi ingat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi kalau untuk akhirat, ibadah, beribadahlah seakan-akan besok hari kamu akan mati. Maka kita seakan-akan, ya Allah, kalau saya lalai di Ramadan ini, tarawih ini, kapan lagi saya mau kerjakan? Andailah saya meninggal, maka tak ada harapan untuk bertarawih lagi tahun depan. Itu maknanya, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Berbuatlah untuk akhirat seakan-akan engkau mati esok hari. Karena Bapak Ibu yang rahmati Allah Ta'ala, kalau tidak bulan Ramadan, kapan lagi? Kita berlama-lama di masjid. Biasanya jam 8, setengah 9 paling lambat udah pulang ke rumah. Ramadan inilah cuman kesempatan kita. Karena kalau bulan lain, sendirian pula kita di masjid sampai jam 10, setengah 11. Kau dimakan nepak kau. Pasti itu orangnya. Nah, lain ke pengajian kawan Pak Ahmad. Orangnya pulangnya enggak surang-surang sih, terawih lo surang. Itu sampai orang lagi lo leh. Nah makanya Ramadan ini cuman syahrul qiyam, bulan di mana kita berlomba-lomba qiyamul lail, tarawih, witir, nanti pula tengah malam tahajud, salat sunat taubat, salat sunat hajat. Pokoknya malam-malam baca Quran, tilawah. Malam-malam itu isi dengan qiyam, yakni mendirikan malam. Yang keempat, dia juga disebut dengan syahrul du'a, bulan berdoa. Karena di bulan ini doa mustajab. Ibu bapak, selama ini mungkin doa kita masih belum kabul, manfaatkan Ramadan ini. Waktu-waktu mustajab itu dalam bulan Ramadan ini, pertama di saat sahur, ini mustajab. Wabil khusus kita mohon ampun. Wabil asharihum yastaghfirun. Di kala sahur itu banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Mustajab. Lalu kapan lagi mustajab itu? Saim hatta yuftir. Doa yang tidak ditolak oleh Allah itu doa orang yang sedang berpuasa. Jadi sahurnya mustajab, menahannya nanti berpuasanya sampai sore mustajab. Di sepanjang hari itu sampai nanti kita berbuka, doanya tidak tertolak kata Nabi. 3 doa yang tidak tertolak. Yang pertama al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua as-saim, orang yang sedang berpuasa hatta yuftir, sampai dia berbuka. Yang ketiga doa da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Ini 3 nih qabul nih. Nah, kita sekarang ada pada posisi ini Bapak Ibu, sedang berpuasa. Maka berdoalah kepada Allah. Lalu yang ketiga, di saat masa kita berbuka puasa, 10 menit menjelang berbuka itu mulailah duduk. Anak-anak sini tinggalkan HP dulu, yuk kita baris, yuk kita di hadapan hidangan ya Allah. Mintalah, itu maksud.
Kini orang tak waktu kesempatan berbuka itu yang afdal berdoa itu mustajab itu apa yang mereka lakukan? Yuk bang kita cari bukaan. Baru sampai ke rumah buk. Apa kata bini kat laki? Santiang abang ya katanya. Pandai abang magak waktu tiba-tiba lah berbuka sawak leng. Tu tak santiang abang waktu tu. Bingung namanya tu. Bongak itu malah. Kenapa? Mestinya waktu itu berdoa. Bukan berahun-ahun. Ya kalaupun mau mencari jam 3, jam 4 kan dah ada. Habis solat asar tu berputalah. Jam 5 pulang. Sidang hidang. Berdoalah. Kenapa? 29 hari, 30 hari ini cuma nih. Waktu-waktu itu kita dapat dalam bulan Ramadan nih. Ya Allah, ambo kapai umroh, piti alunado, tapi kami yakin Engkau Maha Kaya ya Allah. Datangkan rezeki kami. Kok jadi punya rezeki dia Ustaz Ahmadi kami kapai ya Allah. Ya itu doa. Kok promosi kok. Gitu. Jangan mentang-mentang kami lah umroh, kami setiap waktu subuh Ahad Pak Ustaz. Kami lah haji pula sekalian lain. Kenapa? Orang yang solat subuh berjamaah, duduk berzikir, kemudian solat sunat, itulah haji nama Allah. Itu aja lah Pak Ustaz. Doa, ya Allah, anak hamba ya Allah, alun punya rezeki berkeluarga sampai kini alun ada yang melamar ya Allah, umurlah sekian. Ya minta. Apalah payah minta. Persoalan kabul tak kabul, yang jelas kita yakin bahwa waktu itu adalah waktu mustajabah. Yang kelima, dia juga disebut dengan Syahrul Rahmah, bulan rahmat, kasih sayang. Karena di bulan ini wujud kasih sayang Allah kepada orang beriman itu luar biasa. Futihat abwabul jannah, Allah buka pintu surga. Ughliqat abwabun nar, Allah tutup pintu neraka. Dan Allah belenggu, Allah ikat tangan setan. Cobalah. Begitu bentuk sayang Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya Bapak Ibu, tidak ada sedikit pun Allah ingin kita ini masuk neraka. Tidak ada. Yang ada tuh Allah ingin semua kita ini masuk surga. Makanya surga itu dibuat dan disiapkan Allah. Luasnya arduhas samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Cukup untuk kita. Kayak di bulan Ramadan ada kesempatan. Dikasih Allah kesempatan. Pintu surga terbuka. Pintu neraka tertutup. Tapi setan terbelenggu Pak Ustaz. Kok banyak je orang buat-buat nandak-nandak dalam puasa Pak Ustaz. Ini. Maka makna setan terbelenggu itu Bapak Ibu ada dua makna menurut para ulama. Yang pertama, terbelenggunya setan itu karena ibadah yang kita lakukan, puasa yang kita kerjakan, maka mereka tidak bisa lagi masuk untuk menggoda kita. Maka seakan-akan mereka terasa terikat. Cobalah ketika kita puasa. Berbohong, tidak. Kamu nak mengicu agar kamu puasa. Kan setan tidak bisa masuk leh. Ketika berpuasa, terlintas pikiran yang tidak. Oh tidak. Mau kita untuk bergunjing. Oh tidak. Gibah. Kita tahan semuanya. Maka setan tidak bisa masuk. Seakan-akan kata mereka terkunci lidahnya, terbelenggu mereka untuk menggoda kita. Tidak bisa. Masuk dari telinga tidak bisa, masuk dari mulut tidak bisa, masuk dari kaki tidak bisa, masuk dari pikiran, dari hati tidak bisa. Nah, tapi ada juga yang menafsirkan terbelenggu, terkunci di situ ya. Memang mereka saat ini dikunci Allah, tidak kemana-mana, tutup. Lalu kenapa ada orang bisa berbuat maksiat? Nah, itu bukan setan lagi. Inyobanan setan. Jadi kita Bapak Ibu berpikirlah, kalau dalam bulan Ramadan pun kita masih bisa melakukan perbuatan dosa, lalu sesungguhnya siapa sebenarnya yang setan? Gitu. Jangan-jangan minal jinnati wan nas. Karena dia ada dua, ada jinnah bangsa jin, ada bangsa manusia. Lalu yang keenam, dia juga disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan.
Di bulan inilah Allah membuka semua ampunan. Siapa yang minta ampun pasti diampunkan Allah Ta'ala. Lebih-lebih nanti kalau ia dapat beribadah mohon ampun di dalam malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Dan bahkan di bulan Ramadan ini kata Nabi, tidak hanya kita yang meminta ampun untuk diri kita, tapi kata Rasulullah, fa innal malaikata tastaghfiru lahum, malaikat pun memintakan ampun untuk kita. Cobalah tuh. Bukan hanya kita, tetapi malaikat pun memintakan ampunan untuk kita. Ya Allah, ampuni mereka, ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah. Makanya malaikat Jibril itu sangat geram dia, Pak. Kalau adalah orang Islam, umat Nabi Muhammad, dikasih hidup sampai bulan Ramadan dan bahkan berakhir bulan Ramadan, lalu tidak mendapatkan ampunan Allah, ini geram kali malaikat Jibril. Apa tandanya dia geram? Dia doakan, bu'adan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu, ya Allah, celakakan kalau ada anak cucu Adam ini, umat Nabi Muhammad ini, sampai umurnya ke bulan Ramadan dan berakhir Ramadan sementara ia tidak mendapatkan ampunan Allah. Karena ini orang sangat luar biasa nih, Pak. Dikasih kesempatan surga terbuka, tidak mau. Neraka udah ditutup, tidak mau. Setan udah terbelenggu, tidak mau. Malaikat pun ikut mendoakan, tidak juga dia dapatkan itu. Maka amin kata Nabi Muhammad, diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka banyak-banyak aja kita beristighfar. Yang ketujuh, Syahrul Ramadan itu juga disebut dengan Syahrus Sabar, bulan kesabaran. Dan salah satu buahnya ibadah puasa itu adalah menjadikan kita orang yang sabar. Ini sudah 11 hari kira-kira ibu-ibu sudah semakin sabar. Ya ada aja buatnya puasa tapi tensi naik panjang aja. Iya Pak, ya emosi, bawaannya emosi ya. Tersilap anak sekitar, amak puasa kah? Jangan berkata, setiap puasa. Beku abangnya lah masalah je suami. Ada litak ada kau ni. Lah emosi. Itu namanya puasa ayam sedang ngeram. Tahu bu ayam mengeram? Ayam ngeram tu puasa tu bu. Asalam ala cukup 5-6 buah taluannya beku hanya. Bilanya waktu berbuka keluar makan. Tapi jangan dia ganggu. Katanya. Datang waktu itu. Itu kalau ada mak-mak mereka itu puasa ayam haram namanya itu. Ya. Setiap merabu. Alasan dia puasa lo tu, dia mau litak wah katanya. Dia macam. Ada lo puasa ulah. Sudahnya sahurnya bantai lah lo. Pas mana ulah sahur tu. Ulah sawah. Luhur nak tahu zuhur, subuh nak tahu subuh, asar bikop bilonya bajago beko. Akam magari sebaru le. Orang ke azan tu baru jago. Itu puasa ulah. Kalau ada apa-apa beko bu kecil je lah mereka. Kau ulah kau main. Kemudian juga disebut dengan Syahrus Sadaqah, bulan bersedekah. Sedekah. Ditanya orang, kata Anas bin Malik, qila ya Rasulullah, orang bertanya kepada Rasulullah, ayus sadaqatu afdal, apakah sedekah yang afdal? Lalu kata Nabi, sadaqatu fi Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan. Oleh karena itu kita berusaha di Ramadan ini semakin banyak hendaknya sedekah kita. Jangan pernah tinggal ya, minimal sehari 5 kali solat ya 5 kali kita sedekah. Atau paling tidak ya sehari minimal sekali. Entah tarawih nanti, entah subuh, entah zuhur, pokoknya jangan sampai berlalu 1 hari pun melainkan di hari itu kita bersedekah. Banyaknya tidak usah dihitung. Pokoknya dapat berapa? 2.000 alhamdulillah, 5.000 boleh, 10.000 boleh. Karena target sedekah ni semakin banyak dan semakin ikhlas itu memang paling baik. Tapi yang paling baik, lebih baik itu apa? Dia istiqomah rutin walaupun sikit-sikit. Itu yang paling baik.
Hari ini dia bom, prop 200.000. Dah tu sampai hari raya nak ada pakai sedekah. Ini biarlah 2.000 tak apa-apa. Yang penting rutin, istiqomah, sedekah. Dan sedekah ini sesungguhnya dah sering kita kedengar kajinya bahwa la yanqusu malun minas sadaqah, tak akan pernah berkurang harta kalau disedekahkan. Bahkan sedekah itulah yang akan menambah. Yang kesembilan, Ramadan juga disebut dengan syahrul rizqi, bulan di mana kita ditambah rezekinya oleh Allah. Kata Nabi, yazdadu fihi rizqu minal mu'minin. Di bulan Ramadan itu bertambah rezeki orang beriman. Kadang terlintas kepala, makon lah bertambah lo Pak Ustaz. Nak jalan piti keluar nak banyaknya, kan? Sore nanti beli ini beli itu dah keluar. Rezeki di sini bukan hanya uang, bukan hanya harta bertambah. Tetapi apa rezeki yang lebih besar daripada itu adalah bertambahnya ibadah. Itulah rezeki yang lebih besar, Pak. Cobalah kita tengok mana lebih banyak ibadah kita di bulan Ramadan atau yang lain. Pasti lebih banyak Ramadan. Kalau bulan-bulan yang lain nanti habis sisa pulang, tapi Ramadan tarawih witir tambahan. Kalau bulan-bulan yang lain mungkin baca Quran kita tak sebanyak bulan Ramadan. Bulan-bulan yang lain zikir kita, ingat kita kepada Allah tak sebanding dengan bulan Ramadan. Maka ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah rezeki dari Allah Ta'ala. Itulah harus kita syukuri. Ya Allah, hamba masih panjang umur, badan masih sehat, bisa ibadah. Nah, kalau ada orang dikasih Allah nikmat, dikasih Allah harta, tapi dia tidak ibadah, itu namanya istidraj. Hanyalah azab yang sedang diulur Allah Ta'ala. Si anu tu Pak Ustaz tak pakai puasa, tapi usahanya lancar. Semakin lama semakin kayo. Si anu tu Pak Ustaz tak tahu, dia pergi sembahyang ke masjid, tapi usahanya gak lancar. Usahanya bisnisnya lancar. Kata Nabi, inna ma huwa istidraj. Yang kayak gitu itulah yang istidraj. Bantai kalian lah, cari je lah dunia, cari je lah sampai satu masa cut, habis, selesai. Azab yang sedang ditunda oleh Allah Ta'ala. Nah, kesempatan kita ibadah inilah yang rezeki. Bayangkan, apakah kita datang ke masjid itu karena kita ini orang-orang yang terpandang? Bukan karena itu. Banyak lagi orang yang lebih terpandang. Tetapi apa sebab? Allah yang menggerakkan hati bapak ibu. Allah yang sudah memilih bapak dan ibu ini bisa bertahan di masjid ini sampai waktu syuruk. Apakah karena usia yang sudah tua? Dah, banyak yang lebih tua dari kita, tapi tidak juga mau ke masjid nih. Apakah karena kita miskin? Tidak juga. Banyak yang lebih kere. Saya selama Ramadan ini bapak ibu setiap hari nih subuh pokoknya habis sahur tuh berangkat lah. Paling jauh tuh di Jalan Jenderal ngisi subuh nih. Apa yang selalu kita tengok pagi hari itu? Ya Allah, ada orang-orang tapi entah Islam entah tidak tahu juga kita. 3 matonya buat subuh tuh. Sikocie, kan yang cie, senter, hal itu bu. Apa kerjanya? Sampah-sampah pinggir jalan tuh korek-korek. Cobalah. Kita tidak sesusah itu. Tapi masih bisa ke masjid. Kalau sempatlah mereka muslimah di saat orang ke masjid melaksanakan ibadah subuhnya berjamaah, mereka sudah mulai mengais rezeki. Bahara manalah yang dapat dari itu. Harta ini cuma 4 aja kita di dunia ini kasih Allah Ta'ala. Ada orang yang berharta banyak dan rajin ibadah, taat. Mudah-mudahan inilah kita di semuanya. Orang-orang kayo taat. Ada orang yang kedua, orang yang diberikan Allah kekayaan tetapi tidak taat, bahkan mungkin ahli maksiat. Pitinya banyak, tapi kerajaan tidak. Orang malam-malam Ramadan ke masjid, inya ke kafe-kafe, inya ke diskotik, inya pergi judi, piti banyak. Tapi tidak tahu Allah Ta'ala. Ada lagi tipe yang ketiga, orang miskin tapi taat. Dia masih mending Pak.
Di dunia saja yang sengsara, insyaallah di akhirat mulia. Di mata manusia mungkin hina, tapi di mata Allah mulia. Tapi ada orang yang keempat, inilah yang parah. Sudahlah hidupnya miskin di dunia, susah di dunia, tidak pula beribadah. Kan dunianya susah, akhirat juga melarat. Nah, maka kita masih bisa bersyukur. Miskin ataukah kaya, tetapi ada rezeki yang berlipat ganda. Allah jadikan kita orang-orang yang mau beribadah. Ini rezeki juga. Yang ke-10, nama bulan Ramadan itu juga disebut dengan Syahrul Muwasah, yakni bulan berkedermawanan. Tengoklah kita, diri kita sendiri aja lah. Di bulan Ramadan ini bertambah rasanya ingin berbagi. Di bulan Ramadan ini bertambah rasa ingin memberi. Kenapa? Karena kita dilatih langsung oleh Allah, Pak. Islam ini agama praktek. Agama praktek. Syuruk. Kita sholat isyraq tuh, Pak, bukan pas bel berbunyi nih. Banyak jemaah salah kaprah, asal bunyi bel dia sholat. Karena sholat syuruk itu setelah matahari naik setinggi tombak. Nah, kalau kita perkirakan waktunya 10 menit lah setelah matahari terbit. Jadi nanti kita syuruknya 10 menit lagi. Biasanya kalau saya tutup di tempat-tempat lain, kalau saya tutup pas bel itu nanti ada yang sholat. Berarti dia sholat di waktu terlarang, nggak boleh sholat. Nah, maka kita lanjut aja lah ya Pak ya. Kita di bulan Ramadan ini, kenapa kita semakin menjadi orang yang dermawan, suka menolong, berbagi? Karena kita sudah dilatih langsung secara praktek. Islam ini bukan agama teori loh, Pak. Apa maknanya? Hei orang Islam, berbagilah kalian. Kalian duit banyak, selalu kenyang. Tengok tuh orang-orang susah, lapar. Apa itu lapar? Lapar adalah ketika perut kita kosong, kepala pusing, mata berkunang, badan letih, bawaan emosi. Itu teori, hanya ada di buku. Tetapi bulan Ramadan mengajarkan kita langsung praktek. Rasakanlah oleh kalian lapar itu, bahwa perut kosong itu rasanya seperti ini, haus itu seperti ini. Tengok, ada orang-orang miskin, orang-orang susah yang dia laparnya bukan hanya sebulan dalam setahun, tetapi boleh jadi setiap tahun. Dia laparnya tidak ada waktu sampai maghrib, bahkan mungkin siang malam mereka merasakan lapar. Ada Pak orang-orang yang kasihan, lewat dari depan rumah makan Bunda, rumah makan Rizki Pajar, meleleh air liurnya menengok makanan itu, tapi karena tak ada duit tak bisa dia beli. Terasa oleh kita, inilah yang dirasakan oleh orang-orang susah ya Allah. Praktek langsung, rasakan oleh kalian. Nah, karena merasakan lapar tadi, susahnya orang-orang yang miskin yang tak bisa makan seperti yang kita rasakan itu, maka tumbuh rasa empati kita, tumbuh rasa sayang kita, tumbuh rasa ingin menolongnya, dermawan. Iya bang, di Magicom baru sibuk di TikTok tadi bang. Tak tekan ada mau menyenduk nasi. Sekali buka Magicom baraye bu. Sabar masih itu Pak. Ini jihadnya nih bu. Onde bang, terlupa menekan tadi bang, katanya kan. Dek sibuk TikTok. Onde. Kalau ada yang sudah sabar sampai di sini tesnya, itu berhasil Ramadan Pak. Nggak usah rusuh banale, itu rumah makan banyak, balilah nasi lu sebukui. Itu baru berhasil. Tapi apa sekolah model itu bu? Alhamdulillah. Itu berarti berhasil puasa. Cuma nambah mendengar lain itu ragu-ragu cuma. Allah. Sibuk di TikTok juga mah katanya. Makanlah TikTok dulu. Yang ke-12, yang terakhir, nggak usah kita tuntaskan, nanti ibu bapak udah gelisah nih. Syahrul Barokah, dia juga disebut dengan bulan keberkahan. Berkah itu secara ringkas ibu bapak adalah sesuatu yang kemanfaatannya lebih daripada jumlahnya. Jadi nilai manfaatnya lebih. Ada orang dia diberikan Allah rezeki, katakanlah penghasilan sebulan 3 juta. Anaknya 4. Tapi walaupun 3 juta dengan anak 4,
biaya SPP anaknya cukup, kebutuhan sekolahnya cukup, kebutuhan makan minumnya cukup, untuk operasional rumahnya cukup, listrik segala macamnya, kemudian dia pun masih bisa berinfak sedekah setiap bulan. Dan bisa pula menabung untuk hajinya. Nah, ini ada orang gajinya sampai 13 juta. Suami bekerja, istri bekerja. Kalau di total dua-dua 13 juta. Tapi setiap bulan kurang ke kurang. Kurang ke kurang. Itulah nilai berkah. Padahal anaknya sama-sama 4 orang. Rumahnya sama-sama tipenya. Kehidupannya sama-sama di Pekanbaru ini juga. Tapi ada orang sedikit tapi berkah. Nah, kita keberkahan inilah, mana keberkahan di dalam Ramadan itu, berkah nilai pahala dilipat gandakan oleh Allah. Orang yang melakukan ibadah sunnah pahalanya sama dengan menunaikan ibadah fardu. Salat sunat kita sama pahalanya dengan salat wajib. Apalagi sedekah sunat kita sama nilainya dengan zakat yang wajib. Ibadah-ibadah sunat bernilai ibadah fardu. Kalau dia melakukan ibadah yang fardu di bulan Ramadan, dilipat gandakan lagi pahalanya sampai 70 kali lipat. Maka kita berharap keberkahan inilah. Apalagi di malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Ini Bapak sekalian, banyak maaf khilaf dan salah. Terima kasih segala perhatian, dan mudah-mudahan kita berdoa Allah kuatkan iman kita, sehatkan badan kita, berikan hidayah sehingga bisa istiqomah sampai ujung Ramadan ini tetap semangat ibadah dan sampai akhir hayat. Mudah-mudahan kalaupun wafat dalam keadaan yang husnul khatimah. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.